Berikutnya adalah dalil tentang sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam Sahihain disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan atan nabi, bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian berkata, apa yang diucapkan? Ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, wahai Rasulullah, ibuku mati mendadak. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Wa adunwa law takallamat, dan aku mengira kalau bisa bicara maka tasaddaqat, ingin bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku mendapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya atas namanya? Jawabannya na'am, iya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah apa misalnya? Gorengan boleh. Sedekah apa lagi misalnya? Tidak harus besar. Tidak harus besar. Karena ketika kita beramal soleh, kalau dikubur, di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka akan naik 1 derajat. Kalau dalam keadaan disiksa, akan diringankan siksanya. Sebagaimana dalam topik yang kemarin kita bahas, apakah penghuni kubur itu siksaannya terus menerus sampai hari kiamat, atau ada kalanya putus-putus? Maka jawabannya siksaannya terus menerus sampai hari kiamat, tapi bisa putus-putus kalau ada yang mendoakan, kalau ada yang bersedekah atas namanya, akan meringankan siksaannya. Baik, hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah ketika ibunya wafat, sementara dia tidak ada di sisinya, maka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Wa ana ghaib, sementara aku tidak ada di tempat pada saat ibuku meninggal. Fahal yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah akan bermanfaat wahai Rasul jika aku bersedekah atas namanya? Maka jawabannya na'am, iya. Maka kemudian dia berkata, wahai Rasul, saksikanlah, sesungguhnya kebunku akan aku sedekahkan untuknya. Jadi sedekahnya tidak main-main, ini perkebunan. Ini para sahabat semangatnya begitu. Kalau dibandingkan kita ya jauh. Kalau dibandingkan kita jauh. Kemudian yang berikutnya dalam Sahih Muslim, kalau tadi Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Sahabat Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, walam yusi, dan tidak berwasiat. Jadi bapaknya meninggalkan harta yang banyak, dan bapaknya tidak berwasiat. Ini betapa para sahabat itu soleh-soleh, meskipun bapaknya tidak berwasiat, sedekah untuknya. Kalau orang sekarang kan mah peneran gitu kan, tahu peneran ya, peneran ke apa ya? Ya, malah alhamdulillah ada wasiat gitu kan. Tapi ternyata ini para sahabat ketika orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, tidak wasiat, maka bertanya kepada Nabi, fahal yakfi anhu an atasaddaq anhu, apakah akan mencukupi untuknya jika aku bersedekah untuknya? Maka jawab Nabi, na'am, iya. Kemudian lagi dalam kasus Sa'ad ibn Ubadah, ketika Ummu Sa'ad meninggal, maka pada saat itu ia bertanya, fa'ayus sodaqoti abdol, sodakoh apa yang paling utama? Jawaban Nabi, alma, air, bikin sumur. Maka bikin sumur termasuk bentuk sodakoh
yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia dan manfaatnya terus menerus, dan boleh diniatkan separuh supaya amal jariahnya ngalir terus. Nah, saya bikin sumur, niatkan pahalanya 50-50, yang separuh untuk saya, yang separuh untuk simbah yang sudah meninggal. Nah, boleh, sehingga tetap dapat jariahnya. Wah, tidak hanya amal badan yang sampai. Datanglah saat bertanya kepada Rasulullah, ummi matat, emak saya mati meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, sampaikah sedekah ini untuk almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah saat, sedekahlah saat, sedekahmu sampai untuk almarhum. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Sedang air minum sampai, apalagi lah rebus jagung sampai. Dulu ambo dibawa Buya Fadli Rahman ke Langgam nih, dikasihnya waktu itu rotannya warna coklat, kini rotan lah hijau pula nampak. Sampai sedekah makanan sampai, maka siapkan sedekah makanan untuk buka puasa nanti. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah, nanti tabung duit berkurban, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka sedekah baca Quran sampai, baca Yasin sampai, begitu juga dengan sedekah kurban sampai, begitu juga kurban. Mana dalilnya kurban itu sampai, Buya? Nabi mengatakan waktu menyembelih, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu menunjukkan kurban pun sampai. Sedekah makanan, air minum, mana dalilnya sampai? Hadis Sa'ad, kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, sedekahmu sampai kepada almarhumah ibumu. Yang paling afdal saqyul ma, memberikan air minum. Air minum satu botol habis 600 ml, tapi ada air minum yang tak habis-habis. Apa dia? Itulah tadi peresmian toilet kamar mandi. Ustaz Somad sebelum ziarah dipersilakan singgah dulu. Kata saya, wudhu saya belum batal lagi. Ini wudhu seremonial. Karena ada orang Langgam yang bersedekah toilet WC 2 pintu, lalu kemudian keran air wudhu, lalu kemudian saya pun berwudhu di sana untuk membangkitkan syiar. Karena gambar Ustadz ini nanti akan dilihat oleh orang Langgam, supaya mereka pun akan berpikir, yang merantau dia semakin semangat cari duit, tapi tujuannya bukan mengejar dunia. Dia akan balik membangun rumah Quran, dia akan balik membuatkan wakaf WC, wakaf tempat wudhu, sampai hari kiamat orang berwudhu di tempat wudhu tadi. Tak tahu tak siapa membeli semennya, tak kenal saya tak siapa yang membuat, sampai hari ini tak tahu saya siapa yang membuat tempat wudhu tadi. Tapi nanti yang bersebaran fotonya, foto Abdul Somad sedang berwudu di Langgam. Maka lama-lama memang datang comeh ambo dalam hati. Abdul Somad tanda tangan masjid secara seremonial, wudu secara seremonial. Ambo khawatir nanti kata malaikat, Abdul Somad silakan masuk ke surga secara seremonial gitu. Maka tolong doakan supaya hati selamat dari riya, supaya kita semuanya masuk surga tidak secara seremonial, tapi masuk kekal selamanya sampai anak cucu kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang duitnya banyak, habis covid corona nanti dia pergi haji, hajikan orang tua, haji pun sampai. Mana dalilnya haji sampai? Sahabat Nabi haji, labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Kata Nabi, subrumah kau siapa? Subrumah akhi, saudaraku. Kau hajikan subrumah? Ya. Kau udah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dirimu dulu, baru hajikan subrumah. Itu orang dulu. Orang dulu lebih mau menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang haji bolak-balik, lupa saudaranya. Maka sesungguhnya Quran yang kita baca sekarang sama dengan Quran yang dibaca Nabi. Hadis yang kita baca sekarang sama. Bedanya adalah perasaan dalam diri kita. Maka
haji sampai, kurban sampai, sedekah air minum sampai, bacaan doa sampai, nanti kita akan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikah tahlil kita itu? Sampai. Mana dalilnya? Tasbih pelepah korma sampai. Ada yang lebih afdal daripada tasbih? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah 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 sampai, maka tahlil la ilaha illallah pun lebih utama untuk sampai. Beda anak kandung sama anak orang lain. Kalau anak kandung, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ziarah ke makam ayahnya, ke makam amaknya, cucu yang ziarah ke makam datuk, otomatis sampai. Tapi saya yang bukan anak kandung, yang hari ini ziarah hanya saudara seiman, mesti disebutkan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami, Fatihah kami, Al-Ikhlas kami, Al-Falaq kami, An-Nas kami, Yasin kami, La ilaha illallah kami kepada jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Jadi kalau ada anak kandung menyebut sampaikanlah pahala kepada almarhum ayah ambo, amak ambo, maka ucapan itu yang tidak akan terputus amalnya, salah satunya sedekah jariah. Apakah diniatkan untuk nenek atau kakek kita, sedekahnya dari yang udah meninggal gitu, apakah nyampe atau gimana gitu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang dihimbau kepada siapapun, ini adalah pelajaran pertama waktu itu, bahwasanya kalau ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah cara yang ketiga adalah potong dari rizkimu, potong dari hartamu, berikan kepada orang tua. Tapi berikan kepada orang tua nggak usah dikirim duitnya ke kuburan, nggak diterima. Akan tapi bangunkan pondok, musola, masjid, diniatkan pahalanya untuk orang tua, maka itu pahalanya double. Anda sendiri dapat, orang tua dapat, plus Anda punya pahala, yaitu nyambung silaturahmi dengan orang tua atau berbakti. Pahalanya 3 double. Jadi kalau Anda kadang-kadang kita permasalahan, kita kan sering lupa. Ibu sering sedekah kan? Tapi ingat ibu nggak? Nggak ingat. Sedekah. Tapi apa sih salahnya wong inget tok? Jadi yang mahal tuh rasa inget. Jadi Anda sedekah 100.000, 100 juta, dek, ya Allah ini 100 juta aku sedekahkan untuk bangun pesantren. Saya niatkan pahalanya untuk ibuku yang telah capek mendidikku. Ibu dapat utuh 100 juta, Anda dapat pahala utuh 100 juta plus silaturahmi, berbakti orang tua. Kemudian setelah itu apa? Sepanjang masjid dipakai sholat, Anda dapat, ibu dapat, Anda dapat, ibu dapat, Anda dapat, ibu dapat, dan seterusnya. Jadi amal jariah itu, bak jariah itu ngalir terus. Makanya seperti bangun, ini termasuk orang cerdas itu. Anda sholat semalam berapa ribu rakaat, Bang? 10. Baik, anggap saya 10 rakaat. Bagus, hebat. Ibu bisa 10 rakaat, 15 rakaat. Tapi lihat orang cerdas. Kalau ibu misalnya, semoga nanti ibu termasuk pejuangnya. Kalau pondok di Cianjur nanti jadi, lihat. Anggap saja kalau 100 anak saja, apalagi nanti sampai ribuan. 100 anak itu setiap hari itu mereka 10 juz. 10 juz kali 100 berapa juz sih? 300 juz sih. 30. Berarti sudah 30 khatam Quran sehari. Belum lagi anak-anak sholat. Pahalanya untuk siapa? Untuk anak yang sholat, untuk anak yang menghafal Quran, untuk yang membantu tadi. Sementara ibu mungkin sudah meninggal, tapi pahala terus mengalir. Ini manfaat yang besar. Makanya ini program pondok ini segera terwujud, dan sudah ada tanahnya, sudah tanah strategis. Insya Allah nilainya kurang lebihnya berapa M lah, kecil tadi. Kalau dipikul bersama ringan. Bahkan kami selalu ngomong, kami ingin bahasanya kalau ada bangun pondok di sini, yang bangun adalah orang banyak. Biarpun misalnya seandainya pondok ini akan dibangun dengan misalnya 10 miliar, dibangun oleh 1 orang. Saya lebih senang kalau 10 miliar dibangun oleh 1000 orang, karena berarti 1000 banyak yang bergabung. Jadi Buya ingin bahasanya semuanya bergabung. Kalau tiba-tiba, Buya gimana kalau ada satu donatur, suruh milih donaturnya ini jamaah atau orang lain? Saya milih donaturnya adalah jamaah. Orang lain siapa dia? Kan begitu. Sama-sama jadi kok. Bahkan kalau perlu anak saya, ponakan saya, saudara saya yang menyumbang, yang bantu. Jangan orang lain, uang surga kan mahal.
Masa dikasihkan bagi-bagi dulu, anak kita belum dapat, ya kan itu. Makanya kita ingin bahwasanya program ini segera terwujud, dan pejuangnya adalah Anda semuanya. Anda menitipkan, biarpun hanya menitipkan satu bata merah, atau satu cikrak, satu karung pasir, satu karung semen, atau sebagainya, atau mungkin lebih gede, kami rindu untuk seperti itu. Nah, ini adalah termasuk amal jariah dan mengalir tidak pernah ada hentinya. Nah, ini. Kemudian juga ini saya tambah, biasanya ada masalah amal jariah ini, ada orang yang salah paham. Misalnya ada masjid yang dibangun oleh orang pertama, setelah itu mau direnovasi. Ini biasanya ada ustadz yang kurang ngaji ngomong, kasihan yang nyumbang yang pertama nanti pahalanya putus. Nah, ini karena nggak ngaji nih.